Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, jika kita melihat kepada definisi saum, bahwa saum adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jimai min tulungil fajri ila ghurubis syamsi. Maka di sana ada kata al-imsaku. Al-imsaku artinya menahan. Maka dalam proses saum ada sebuah proses tarbiyatun nafsi atau proses melatih diri, melatih seseorang, di mana dalam selama 1 bulan dia melaksanakan saum, maka ada sebuah proses tarbiyah yang dimana proses itu harus menghasilkan perilaku yang dia kerjakan setelah selesai dalam melaksanakan saum. Maka kata al-imsaku yang artinya menahan, maka ini adalah sebuah proses pembiasaan di mana orang yang melaksanakan saum maka dia harus mampu menahan jasmaninya dari makan dan minum, dan juga harus menahan dirinya, menahan jiwanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan yang paling penting yaitu menahan dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Maka ada 2 proses tarbiyah dalam melaksanakan ibadah saum. Yang pertama, tarbiyatun nafsi fit tahakum asyahwat waruhbah. Jadi yang pertama ada sebuah proses di mana seorang melaksanakan saum itu dia ada proses tarbiyah terhadap dirinya, yaitu dalam mengendalikan atau menundukkan keinginan dan hawa nafsunya. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena dengan membiasakan selama 1 bulan kita mampu mengendalikan keinginan, mengendalikan hawa nafsu, maka diharapkan setelah selesai Ramadan, maka kita akan terus mampu untuk menahan hawa nafsu kita. Maka diantaranya dengan melaksanakan saum itu, karena diantaranya menahan diri dari makan dan minum, juga berjima, maka ada proses kita untuk mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di antara hikmah atau faidah dalam melaksanakan saum itu diantaranya adalah mengendalikan syahwat. Sebab bagi orang yang mampu untuk menikah, kemudian dia menikah, maka dengan menikah itu akan mampu untuk membentengi dirinya dan menjaga farjinya. Dan dikatakan, faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah, maka dia wajib melaksanakan saum, karena saum diantaranya berfungsi untuk menahan hawa nafsunya. Karena banyak orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, bahkan dalam Al-Quran digambarkan tatkala orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan dia membebaskan hawa nafsunya melakukan apa saja, maka dikatakan bahwa mereka itu kal an'am, seperti hewan. Ini digambarkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu yatamatta'una wa
kuluna kamata kulul an'am. Bahwa orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka bergembira, dan mereka makan kamata kulul an'am, sebagaimana mereka makannya hewan. Artinya karena mereka tidak menahan hawa nafsunya, sehingga perilakunya juga ini diibaratkan seperti perilaku hewan. Bahkan dalam surat Al-A'raf dikatakan ketika perilaku manusia seperti yang digambarkan tadi, maka juga dikatakan ulaika kal an'am bal adol. Mereka itu seperti binatang, seperti hewan, bahkan manusia jika tidak mengendalikan hawa nafsunya, tidak menahan keinginannya, maka dia lebih jahat, lebih jelek daripada binatang atau daripada hewan. Ikhwatul iman yang berbahagia. Kemudian yang kedua, proses tarbiyah dalam melaksanakan saum itu, maka di sana ada sebuah proses di mana secara sosial dia akan membiasakan punya kepedulian sosial terhadap orang lain. Karena dia selama 1 bulan menahan lapar dan dahaga, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, maka disebutkan bahwa itu akan mampu ayu awidal insan bil budli wasyodaqoh. Jadi akan membiasakan orang punya kepedulian terhadap orang lain, sehingga terdorong untuk mengeluarkan hartanya untuk melakukan sedekah, karena dia merasakan bagaimana lapar dan dahaganya yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Sehingga hasil dari tarbiyah itu bagi orang yang melaksanakan saum, maka dia punya kepedulian kepada orang lain yang menimbulkan rasa cinta, rasa sayang, sehingga membantu mengeluarkan infak sedekah kepada orang lain. Dan ini bukan hanya dilakukan pada saat melaksanakan saum pada saat bulan Ramadan, tapi juga dilakukan setelah tatkala selesai melaksanakan ibadah saum. Karena kalau kita melihat hadis Nabi bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Bahkan dikatakan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu ketika di bulan Ramadan maka dia lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi. Artinya di sini bahwa secara sosial, maka ketika melaksanakan saum, Rasul yang asalnya dia seorang dermawan, seorang pemurah, maka ketika saum lebih lagi dermawan. Maka artinya kita selama melaksanakan saum ada sebuah proses tarbiyah di mana timbulnya syafaqah dan rahmat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita terbiasa melaksanakan infak, terbiasa melaksanakan sedekah, dan itu merupakan hasil selama tarbiyah kita selama 1 bulan dalam melaksanakan ibadah saum. Pemirsa Wijaya TV yang berbahagia, maka dengan melaksanakan saum, mudah-mudahan jadi sebuah proses tarbiyatun nafsi, proses pendidikan bagi kita, melatih diri kita. Yang pertama, kita selama saum mampu meninggalkan, mampu menahan dari makan, minum, dan berhubungan, sehingga setelah saum kita mampu untuk menahan hawa nafsu. Sebab orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka perilakunya akan seperti hewan. Sedangkan seorang yang mukmin, sebagaimana dalam Al-Quran, bahwa seorang yang beriman itu, dia itu wanahan nafsa anil hawa. Dia mampu menjaga, menundukkan dirinya dari hawa nafsu. Demikian yang bisa
kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.